Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hai semuanya, peserta didik saya, anak-anak saya yang keren-keren dan super keren, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan senantiasa yang selalu berprestasi. Jumpa kembali di pagi hari ini dengan saya Mr. Dan Ramdhani WR2F dalam mata kuliah yaitu analisis laporan keuangan. Baik, yuk kita diskusi pada pagi hari ini. Nah, pada dasarnya yang namanya analisis laporan keuangan itu adalah merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh entitas atau oleh perusahaan-perusahaan baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia, agar ketika memandang sebuah laporan keuangan itu bisa dijadikan sebagai suatu strategi dan alat untuk membuat keputusan ekonomi. Karena kenapa? Nah, karena yang namanya laporan keuangan itu bisa dikatakan satu sebagai bahasa komunikasi bisnis, yang kedua adalah sebagai pengembangan ilmu di bidang tentunya keuangan, spesialisasinya adalah akuntansi. Yang ketiga adalah sebagai suatu seni. Karena kenapa? Produk-produk dari akuntansi ini pastinya adalah secara pastinya adalah memerlukan sebuah proses ada proses jurnalnya, baik itu jurnal umum, jurnal khusus, sampai dengan nanti jadi laporan keuangan. Nah, kemudian juga tidak lupa akuntansi pun selalu senantiasa menghadirkan yang namanya sistem informasi, biar pengerjaannya itu update, kekinian, dan tentunya adalah tepat. Ingat ya, isi dari laporan keuangan bukan bicara masalah kebenaran, tapi kewajaran. Artinya adalah ketika menganalisis, pastikan bahwa laporan keuangan tersebut, breakdown-nya atau supporting datanya adalah wajar. Wajar disajikan, wajar dicatatnya, wajar diprosesnya, wajar disajikannya, sehingga muncul nanti laporan keuangan yang tentunya adalah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Baik, anak-anakku semua, satu hal yang harus digarisbawahi bahwa dalam analisis laporan keuangan tentunya kita juga akan menggabungkan mata kuliah ini dengan manajemen keuangan. Artinya berarti sisi dari sebuah laporan keuangan itu dilihat dari yang pertama tentu likuiditasnya, yang kedua tentu adalah solvabilitasnya, yang ketiga tentu adalah profitabilitasnya, dan yang terakhir tentu adalah rentabilitasnya. Nah, ketika kita bicara likuiditas, berarti kita tentu dong akan melihat kemampuan sebuah entitas ketika dia mengantisipasi bagaimana caranya supaya aman dalam memenuhi kewajiban liabilities atau kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang kedua, solvabilitas, tentunya diantisipasi dong oleh perusahaan bagaimana nih caranya supaya aman di bidang kewajiban jangka pendek plus dengan jangka panjangnya, artinya total seluruh utangnya. Kemudian yang ketiga adalah aman dong ketika sebuah perusahaan dari segi profitabilitasnya, dan yang keempat rentabilitas perbandingan modal dengan profitabilitasnya. Baik, silakan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Bye bye. Kasih ya. The best class.